Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa mustafana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah, di pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk melaksanakan ibadah, untuk kembali mengambil keberkahan dari bulan yang mulia ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk bisa menyempurnakan ibadah Ramadan ini. Allah izinkan kita untuk bisa mencapai semua target-target Ramadan kita. Ketika Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 tentang bahwa puasa itu di antara target besarnya menghadirkan manusia-manusia bertakwa, maka semoga kitalah termasuk orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang Allah izinkan untuk bisa bertakwa. Ketika Allah katakan melalui lisan Rasulnya bahwa di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka selapang-lapangnya, maka semoga kita di antara orang yang bisa memasukinya dengan mudah. Ketika dikatakan bahwa pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, maka semoga dengan bulan Ramadan ini memang kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan di bulan ini bahwa dosa-dosa diampunkan, maka semoga kita di antara orang-orang yang diampunkan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kaum muslimin wal muslimat, sedang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang jejak kejayaan Islam dan hubungannya dengan Ramadan. Ketika kita berbicara tentang Ramadan, Ramadan itu bukan hanya bulan di mana kita fokus untuk beribadah kepada Allah saja. Tapi bulan ini bulan di mana banyak kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi. Di bulan ini banyak sekali latihan-latihan yang dilakukan oleh para sahabatnya. Di antaranya dulu ketika terjadi perang Badar. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Bulan di mana ketika mereka berperang, maka para sahabat berperang dalam keadaan berpuasa. Walaupun mungkin sebagian mereka diizinkan oleh baginda Nabi untuk tidak berpuasa, tetapi mayoritas mereka tetap berpuasa walaupun mereka sedang berperang. Dan kemudian bayangkan 313 orang lebih kurang melawan 1.000 orang, dan kemudian mereka meraih kemenangan. Maka kemudian ketika mereka pulang kembali ke kota Madinah, dan kemudian mereka mengatakan bahwa apa yang mereka dapatkan adalah pencapaian yang luar biasa, maka kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada mereka bahwa kalian bukan pulang dari jihad yang besar, kalian adalah orang yang pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Karena jihad melawan musuh itu sesuatu yang mudah dilakukan. Yang paling berat adalah jihad melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita sendiri. Maka bulan Ramadan diantaranya adalah
Allah menginginkan dari bulan ini agar kita mampu memang kembali kepada fitrah kita semula. Mampu menjadi hamba-hamba Allah yang kembali fitrahnya suci. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini, bulan yang dimuliakan dengan diturunkannya Al-Qur'an. Maka di banyak tempat kita saksikan bahwa hari ini kita mulai menyaksikan betapa luar biasanya Al-Quran di bulan Ramadan. Semua orang hari ini mulai kembali membaca Quran mereka. Semua orang mulai kembali melatih diri mereka, memaksa diri mereka untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Dulu ketika kami berada di Mesir, maka di bulan Ramadan adalah bulan yang di situ dikosongkan dari kajian-kajian. Biasanya setiap hari ada saja halakoh-halakoh ilmu berbicara tentang berbagai macam disiplin ilmu di masjid-masjid. Namun ketika bulan Ramadan masuk, maka semua halakoh-halakoh itu dihilangkan. Yang ada hanya halakoh Quran saja. Kenapa? Karena memang Quran bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kajian-kajian difokuskan kepada kajian yang sifatnya Al-Quran. Membedah isi Al-Quran. Kajian-kajian yang kemudian membuat kita semakin memahami bahwa Quran itu adalah kebutuhan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tahun ke-8 Hijriah, tahun di mana Mekah kembali bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Mekah kembali bisa dikuasai oleh Rasulullah SAW. Terjadi Fathu Makkah. Dan Fathu Makkah terjadi juga di bulan Ramadan. Dan ketika Fathu Makkah terjadi, Islam ketika menguasai sebuah negeri, Islam bukan menjajah. Islam justru mengayomi. Para pemimpin-pemimpin Quraisy itu ketika Islam menaklukkan kota Makkah, maka mereka ketakutan. Tetapi kemudian baginda Nabi kita mengatakan, siapapun yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Fahuwa amin. Fathu Makkah mengajarkan kepada kita bahwa Islam masuk dengan damai. Bahwa ketika Islam masuk ke sebuah negeri, maka Islam mendatangkan kedamaian, mendatangkan suasana aman. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan, baginda Nabi kita pernah mengatakan, as-siyamu junnah. Puasa itu junnah. Puasa itu adalah perisai. Artinya adalah bahwa dengan seseorang melatih dirinya untuk berpuasa, menahan dirinya dari yang halal, maka dia telah membuat dirinya menjadi benteng besar terhadap hawa nafsunya. Dia adalah orang-orang yang kemudian melatih dirinya untuk menghilangkan kesombongannya, melatih dirinya untuk menghilangkan ketergantungan dengan dunia. Karena memang Ramadan kemudian mengajarkan kita, ternyata begini rasa laparnya orang-orang yang kelaparan itu. Islam dengan adanya bulan Ramadan, dengan adanya puasa di bulan ini, maka Islam ingin mengajarkan kepada kita rasa simpati, rasa empatik terhadap orang-orang yang tidak mampu. Makanya kemudian kita saksikan di bulan Ramadan, ketika 11 bulan kita tetap menjadi orang yang terus berinfak, terus bersedekah, terus berzakat, terus berwakaf. Maka kemudian ketika bulan Ramadan terjadi, maka infak dan sedekah itu semakin luar biasa. Baginda Nabi kita diceritakan oleh para sahabatnya, di bulan Ramadan Rasulullah SAW memiliki halaqah khusus Quran bersama malaikat Jibril. Beliau yatadarasunahu,
Beliau belajar Quran kepada malaikat Jibril. Mereka saling berdiskusi tentang Al-Quran. Maka kemudian para sahabat mengatakan, Rasul itu adalah orang yang paling baik, orang yang paling mulia, orang yang paling suka bersedekah di hari-hari biasanya. Maka ketika bulan Ramadan datang, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, suka berbagi dengan yang lainnya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat di bulan Ramadan, maka kemudian manusia kembali memahami arti tentang pentingnya hati yang bersih, tentang pentingnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwa ternyata apa yang kita kerjakan panjang ini di 11 bulan yang lalu itu, kemudian kita masuk ke dalam bulan Ramadan, maka kemudian kita akan merasakan bahwa ternyata apapun yang kita kerjakan, apapun yang hari ini kita lakukan, muaranya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mulai memahami bahwa ternyata keluarga itu penting bagi kita. Di bulan Ramadan kita melatih diri kita untuk memahami arti besar keluarga, arti besar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian semakin memahami bahwa ternyata Allah lah yang maha berkuasa atas kita. Allah lah zat yang maha sayang kepada kita, yang maha rahmah kepada kita, yang begitu banyak telah memberikan kebaikannya kepada kita. Kemudian pertanyaannya, apakah kita terus bersyukur terhadap kebaikan-kebaikan yang Allah berikan tersebut? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kebaikan yang Allah ingin hadirkan di bulan yang mulia ini. Banyak kekuatan, banyak kejayaan yang telah diceritakan oleh para ulama-ulama kita tentang kebesaran bulan Ramadan ini. Maka mari sama-sama kita maksimalkan bulan Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita. Mari sama-sama kita jadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat At-Tahrim. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Bulan Ramadan bulan di mana kita melatih diri kita untuk menjaga semuanya. Kita melatih diri kita untuk menjaga keluarga kita. Kita naikkan level kita. Kita naikkan level iman kita. Kita naikkan level ibadah kita. Maka dengan baiknya diri kita, semoga kita bisa membaikkan keluarga kita. Dengan baiknya keluarga kita, baiknya rumah kita, semoga baik juga masyarakat kita. Dan semoga baik juga negara kita. Semoga keberkahan yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman, dengan kita terus menambah iman kita, dengan terus kita menaikkan level iman kita, Allah segera hadirkan untuk negeri kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.